Masykurah. Silakan Ustadz. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz Budi atas waktu dan kesempatannya. Baik, kita akan mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan STI Al-Hidayah Bogor dan seluruh sivitas akademika STI Al-Hidayah Bogor. Dalam hal ini yang kami hormati Ustadz Budi MAG selaku Ketua LDTBA dan Alhamdulillah mahasiswa STI Al-Hidayah yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali tolabul ilmi dalam rangka menyelami samudera ilmu dalam dimensi pendidikan agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan tema kajian kita dalam bahasan kita Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Kitab yang menjelaskan tentang kunci sukses pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah masuk di bab kedua wa asalibuhu fi ta'lim, yakni bab yang mengkaji terkait metode-metode pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, di bahasan yang sebelumnya dalam bab yang kedua ini kita telah mengkaji tentang metode analogi dan perumpamaan. Nah, maka kita masuk di poin yang berikutnya tentang metode ilustrasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah merupakan sosok guru inspirasi sepanjang hayat yang dengannya melahirkan generasi Islam yang gemilang, yang dengannya peradaban Islam menjadi peradaban yang memberikan dampak kemajuan untuk seluruh elemen kehidupan manusia. Untuk itu, Rasulullah di dalam suksesi pendidikannya banyak sekali menerapkan berbagai bentuk metode-metode pendidikan yang interaktif, yang efektif. Nah, kita masuk di metode pendidikan ilustrasi. Hadirin yang berbahagia, apa sih yang dimaksud dengan metode pendidikan ilustrasi ini? Jadi secara sederhana kita dapat memahami metode pendidikan ilustrasi ini yaitu pengajaran dengan cara visualisasi gambar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bahasan ini, di dalam literasi hadis yang akan kita kaji dalam kitab ini, itu akan disampaikan beberapa literasi hadis yang menggambarkan ilustrasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwujudkan dalam bentuk visualisasi, gambar, coretan, diagram, dan sejenisnya. Yang hal tersebut bisa dilihat dengan mata sehingga pemahaman yang disampaikan itu akan mudah dimengerti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam metode ilustrasi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali ragamnya. Tapi dalam bahasan ini kita akan bahas 3 hadis yang terkait dan inilah bagian dari hal yang utama dan penting. Hadis yang pertama yang menjelaskan metode ilustrasi yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya sahabat Nabi Jabir dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma itu
menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika mengajarkan para sahabatnya menggunakan metode ilustrasi. Bahwasanya Jabir berkata, menuturkan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kunna julusan inda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fakhatta biyadihi fil ardi khattan hakadha amamahu faqala hadha sabilullah azza wa jalla wa khattaini an yaminihi wa khattaini an shimalihi wa qala hadihi subul syayatin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sahabat Nabi yang bernama Jabir itu menceritakan tentang fenomena pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang metode ilustrasi. Bahwa Jabir menuturkan pada suatu hari ketika kami bermajlis ilmu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakhatta biyadihi fil ardi khattan hakadha amamahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan suatu ilmu di hadapan para sahabatnya menggunakan metode ilustrasinya. Apa yang diilustrasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni fakhatta biyadihil ardi khattan hakadha. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu garis yang oleh Nabi itu dibuat, ya, digarisi di padang pasir, di tanah seperti itu, ya. Khoton amamahu. Jadi garis yang oleh Nabi digariskan. Nah, garisnya garis lurus Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya wa khattaini an shimali hadi subul syayatin. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menuliskan garis lurus di depannya, maka Nabi melanjutkan garis berikutnya di kanan dan di kirinya, ya. Jadi Nabi membuat garisan tulisan di kanan dan di kiri seperti itu, garis yang bercabang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ilustrasi yang disampaikan kepada sahabatnya. Jadi ada 3 ilustrasi. Yang pertama adalah garis yang lurus, yang kedua adalah garis yang bercabang di kanan dan kirinya, ya, yang mengiringi garis yang lurus tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ilustrasi tersebut. Summa wada'a yadahu fil khatil aswad summa tala hadhil ayah. Ya. Wa anna hada siratan mustaqima. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan hada sabilullah azza wa jalla, bahwa garis lurus yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya maknanya adalah jalan Allah. Sabilullah, ya, jalan Allah yang lurus, atau sering disebut juga dengan siratul mustaqim. Kemudian Nabi menjelaskan garis yang berada di kanan dan di kiri dari garis yang lurus tersebut hadi subulu syayatin, maka garis yang ada di kanan kiri itu adalah garis-garis dari jalannya syaitan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat penjelasannya dengan mengutip ayat dari Al-Quran surat Al-An'am ayat 153. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dari kutipan firman Allah, wa anna hadal sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sangat menarik bagaimana Nabi memberikan ilustrasi yang mudah dimengerti dan mudah dipahami,
Ya, kemudian memperdalam dari ilustrasi tersebut dengan ayat Al-Qur'an. Wa anna hada sirati mustaqiman. Nabi menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran yang dimaksud garis yang lurus ini adalah yaitu siratal mustaqim. Jalan Allah. Siratal mustaqim. Ya. Fattabi'uhu. Maka ikutilah jalan siratal mustaqim. Jalan yang menghantarkan keselamatan. Ya. Jalan yang dititi oleh para anbiya, para rasul, para suhada dan para sadiqin. Dan inilah kita diperintahkan di dalam sholat kita untuk senantiasa berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tujukilah kami dalam penitian siratal mustaqim. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dari penggalan ayat tersebut, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil. Maka Nabi menjelaskan dengan mengutip ayat tersebut, janganlah engkau meniti jalan-jalan yang ada di kanan dan di kiri tadi, bahwa hakikatnya itu adalah jalan-jalan syaitan yang akan memalingkanmu dalam penitian siratal mustaqim. Ketika dia istiqomah dalam penitian siratal mustaqim, maka ada gerbang dari jurang setan yang akan mengganggu dia dari kanan, dari kiri, dan dari jalan yang lainnya. Maka kata Al-Quran, jauhilah, tinggalkanlah, waspadalah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari akhir ayat tersebut, la'allakum tattaqun, semoga dengan penitian siratal mustaqim dan menghindarkan diri dari jalan-jalan syaitan, itu menjadikan diri kita generasi-generasi yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istifadah, salah satu hikmah dan manfaat di dalam hadis yang pertama ini yang disampaikan oleh sahabat yang mulia menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru yang profesional, sebagai guru yang inovatif. Bagaimana di kondisi tersebut tidak secanggih di kondisi saat ini, yang media pembelajaran sangat banyak tersedianya. Nah, maka media pembelajaran di zaman Nabi itu sangat terbatas. Bagaimana Nabi memberikan ilustrasi dengan garis sehingga dapat divisualisasikan oleh para sahabat, itu menulis di tanah, menulis di hamparan padang pasir. Luar biasa. Bahwa menunjukkan seorang guru yang memperhatikan betul-betul pendidikannya itu agar lebih mudah dipahami. Dan beginilah kita seorang guru. Jadi kita harus inovatif dan harus semangat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam dimensi pendidikan Islam, media yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersifat media benda yang sifatnya tradisional, ya, sangat tradisional. Bagaimana menggunakan batu untuk menggaris tadi, buat garis di kanan kiri, di atas hamparan padat, itu sangat tradisional seperti itu. Nah, tapi esensinya adalah bentuk medianya, media visual, Bapak Ibu sekalian. Dan maka di dalam dunia pendidikan Islam sering disebut dengan media audio, media visual, dan media audiovisual. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istifadah yang kedua, sebagai wujud dari perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, maka guru harus bisa mengembangkan dirinya.
Di zaman Nabi yang terbatas, tapi Rasulullah itu menggunakan media di sekitarnya dengan seobjektif mungkin, seefektif mungkin. Nah, ketika kita menjumpai lingkungan kita, medianya terpenuhi, ada LCD proyektor, berarti bisa menggunakan dengan media media visual dan audio visual. Nah, ini adalah lebih memudahkan untuk peserta didik kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di hadis yang kedua. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khatan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatun murabba'ah." Jadi sangat menarik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat ilustrasi. Ya, kalau tadi ilustrasi yang pertama garis lurus dan garis kanan dan kiri, dan yang kedua ini adalah Nabi membuat ilustrasi dengan garis berbentuk segi empat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi membuat garis merubah persegi empat, ya. Kemudian melanjutkan, wa khatta khatta fil wasat kharija minhu wa khatta khututan sighara ila hada alladhi fil wasat min janibi alladhi fil wasat fa qala hadal insan wa hada ajaluhu muhitun bihi wa hada alladhi huwa khariju amadu wa hadi khututas saghir al-a'lad wa in akhtau hada nasyal hada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi yang kedua menggambarkan bagaimana Nabi membuat ilustrasi garis berbentuk segi empat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian setelah itu Nabi membuat garis lurus di tengah dari segi empat tersebut. Kemudian melingkarinya, ya. Melingkari di garis yang lurus tadi. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat lingkaran kecil, ya, lingkaran kecil sampai lingkaran tersebut itu, ya, menyelimuti garis persegi empat tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam ilustrasi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan bahwa garis lurus kemudian titik yang ada di tengah itu Rasulullah menjelaskan hadal insan, bahwa yang ada di tengah, ya, kemudian dalam bentuk kotak segi empat tersebut, ya, nah itu adalah manusia, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di sekelilingnya itu yang persegi empat itu, Bapak Ibu sekalian, itu ajalnya, ya, ajalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian melingkari dari garis tersebut sampai menutupi garis persegi empat itu menjelaskan bahwa manusia itu memiliki yang namanya cita-cita, Bapak Ibu sekalian. Tapi di balik itu semua, ya, ada yang namanya al-a'rad, yaitu penghalang. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini sangat menarik. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan ilustrasi manusia yang harus memiliki visi hidup, yang harus memiliki tujuan hidup, ya. Tapi di dalam itu semua manusia dibingkai dengan kotak segi empat bahwa manusia memiliki ajal. Dan ajal manusia itu sudah ditetapkan. Tidak bisa dimundurkan ataupun dipercepat, Bapak Ibu sekalian. Maka di dalam menggapai cita-cita, di dalam menggapai tujuan hidup itu, ya, yang dimaksud garis, ya, lingkaran yang mengitari dari segi empat itu sampai itu, ya, sampai melilingnya itu berputar tentang upaya menggapai cita-cita dan upaya yaitu ada al-a'raf, adanya rintangan kehidupan. Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini Syekh Abdul Fattah Abu Gudah menjelaskan
bagaimana pentingnya tentang cita-cita mulia dan optimalisasi umur yang telah Allah tetapkan kepada hambanya. Maka untuk itu Nabi menjelaskan bahwa hendaknya kalian itu antusias, hendaknya kalian itu bermujahadah di dalam menggapai cita-cita mulia tersebut. Tapi ingat, di dalam hadis ini Nabi menjelaskan wahadil khututus shaghar al-a'zam, bahwa di balik upaya menggapai cita-cita tersebut, manusia akan mendapati hal rintang yang menyertainya. Maka tatkala dia sukses di dalam melewati berbagai bentuk kerintangan tersebut, maka dia akan sukses, akan najah, akan muflih, akan bahagia, akan beruntung menggapai kesuksesan dari cita-citanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu selain kita berpacu dengan menggapai impian yang mulia, kita juga akan berpacu dengan yang namanya aja. Maka di dalam keterangan ini, ayo, Nabi menjelaskan untuk senantiasa optimalisasi usia kita, umur kita, agar bernilai dengan nilai ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu wujud yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Nabi SAW adalah tentang usia. Ya, untuk apa engkau habiskan? Nah, inilah yang sangat menarik. Di dalam ilustrasi tersebut, kita dituntut dengan produktif. Sehingga kita banyak menunggal amal ketaatan dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutnya kita masuk di hadis yang ketiga, dan ini adalah hadis yang terakhir di bahasan kita kali ini. Bahwasanya diriwayatkan dari Imam Ahmad dari musnadnya, meriwayatkan sahabat yang mulia dari Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas menceritakan tentang pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode ilustrasi. Hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil ardi arba'ata khutut. Wa qala atadruna lima khututtu hadhil khutut? Qalu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang ketiga ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menggunakan metode ilustrasi yang memvisualisasikan tentang garis. Jadi Nabi membuat garis persegi 4 lagi, Bapak Ibu sekalian. Hanya saja segi 4 yang dimaksud di hadis yang ketiga ini berbeda dengan segi 4 yang ada di ilustrasi yang hadis yang kedua. Nah, Rasulullah ketika membuat garis dalam bentuk gambar segi 4, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah belum menjelaskan apa maksud dari ilustrasi tersebut. Tapi Rasulullah mengajak sahabat yang lain untuk aktif, ikut serta, sehingga mereka pun saling antusias. Atadruna lima khatatu hadil khututa. Wahai kalian, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian maksud dari garis segi 4 yang aku buat? Ya. Kemudian para sahabat menjawab, Qal Allahu wa Rasuluhu a'lam. Wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui maksud dari garis segi 4 tersebut. Kemudian Rasulullah barulah menjelaskan apa makna yang dimaksud dari garis segi 4 tersebut. Afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryam ibnu Imran
wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa garis yang dimaksud dari garis segi empat tersebut yaitu menggambarkan tentang empat profil wanita terbaik yang mereka adalah penghulu wanita ahli surga. Nah, Rasulullah menjelaskan dari empat wanita tersebut yang profilnya menjadi Sayyidatu Ahlil Jannah, ya, para penghuni surga yang terkemuka, yang paling awal. Yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ketahui bagaimana Khadijah ini adalah istri Nabi yang banyak memberikan pengorbanan perjuangannya di dalam dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di akhir hayatnya, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggal wafat istrinya Khadijah, sangat kehilangan Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam literasi sejarah, ya, disebutkan bagian daripada Amul Husain, tahun kesedihan, yang mana Khadijah adalah orang yang terdepan yang menggambarkan tentang perjuangannya, mengorbankan fisiknya, mengorbankan hartanya, waktunya, dan lain sebagainya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah termasuk kemuliaan. Bagaimana Khadijah menjadi orang yang pertama kali menjadi support system di dalam perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi ketika di awal mula menerima wahyu, maka Khadijah menjadi orang yang pertama yang mensupport dan orang yang pertama yang masuk Islam dari kalangan wanita. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ayo, khususnya bagi akhwat, untuk mencermin profil yang mulia dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya, garis yang kedua yang berbentuk segi empat tersebut, bahwa urutan wanita yang terbaik di dalam Islam sebagai penghulu ahlul jannah yakni Fatimah binti Muhammad, putri Nabi SAW yang bernama Fatimah. Dan inilah anak yang memberikan inspirasi kepada para muslimah hingga kali ini. Bukan hanya dimaksud anaknya Nabi, tapi betul-betul Fatimah memberikan peran yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Nabi SAW setiap di dalam berdakwahnya, maka Fatimah adalah anak yang senantiasa mempersiapkan perbekalan dakwah Nabi SAW. Dan Fatimah inilah anak Nabi SAW itu yang meringankan ujian Nabi SAW. Kita ingat ketika Nabi SAW itu dilumuri dengan kotoran, ya, ketika sedang sholat, maka Fatimah lah orang yang membersihkan tersebut. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah profil keluarga Nabi yang sangat menginspirasi dari ilustrasi, ya, yang disampaikan dalam bentuk visualisasi gambar segi empat, menggambarkan bagaimana profil Nabi seorang guru dan kepala rumah tangga yang sukses, dan menggambarkan sebagaimana Khadijah istri yang sukses, dan menggambarkan bagaimana Fatimah anak dari Nabi SAW yang sukses. Dan inilah bingkai dari keluarga Islami yang menjadi keluarga idaman kegemilangan peradaban Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut di garis yang ketiga, ya. Dari literasi gambar segi empat tersebut menjelaskan tentang nisa ahlul jannah. Maka selanjutnya wa Maryam ibnat Imran. Nah, yang berikutnya adalah Maryam. Bapak Ibu sekalian, ini sangat menginspirasi. Bagaimana Maryam ini itu Allah jadikan, ya, sosok wanita yang suci dan dimuliakan.
Dan Allah pun memilih dari segala wanita di muka bumi. Bagaimana hal ini difirmankan dalam surat Ali Imran, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-42. Wa idh qalatil malaikah ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat itu berbicara, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah telah memuliakan, wa tahharaki. Sesungguhnya Allah telah mencucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamina, dan Allah telah memilihmu termasuk wanita yang terbaik di muka bumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sosok Maryam ini sebagai wanita yang suci, Bapak Ibu sekalian. Ya, suci. Nah, Bapak Ibu sekalian, di fenomena kali ini ada orang ya yang perlu kita pahami bersama tentang kesucian. Ya, ada yang dimaksud dengan sudah tak gadis tapi sudah tak suci. Tapi Maryam ini orang yang suci, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan yang sangat menarik, ya, wa qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Nah, Maryam ini pernah terkejut, Bapak Ibu sekalian, dikabarkan bahwa Maryam ini hamil, memiliki keturunan, walam yamsasni bashar. Padahal wanita yang suci ini Maryam itu belum pernah disentuh oleh laki manapun, Bapak Ibu sekalian. Yang sangat menariknya, fa inna ma yaqulahu kun fayakun. Maka malaikat mengabarkan, begitulah kuasa Allah yang ketika telah berkehendak maka akan terjadi. Nah, inilah menggambarkan tentang tiga profil penghulu wanita ahlus surga. Kemudian yang dimaksud dengan gambar dari ilustrasi garis segi empat tersebut yaitu tentang Asia, istri dari Firaun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Asia ini itu komitmen di dalam ketakwaannya meskipun bersuamikan orang yang tidak seakidah, bahkan menjadi orang yang memusuhi. Tapi begitulah seorang yang komitmen. Sehingga Asia ini dikabarkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai perumpamaan wanita terbaik. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan perumpamaan bagi kaum muslimin, khususnya bagi para wanita kaum muslimah. Ya, perumpamaan tentang istri Fir'aun, yakni Asia, idza qalat rabbi ibn li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini minal qaumil dhalim. Bagaimana Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam himpitan ujian, ya, kezaliman terhadap keimanannya. Tapi Asia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah sukseskanlah aku di dalam melewati ujian ini, dan kelak ya karuniakanlah kepadaku yakni rumah di surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah metode ilustrasi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadis yang ketiga ini. Bagaimana Nabi mengajak para sahabatnya bukan hanya dengan ilustrasi tapi dengan komunikasi tanya jawab. Apa kalian tahu tentang ilustrasi gambar segi empat yang aku buat ini? Nah, ternyata para sahabat
mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya, kemudian Rasulullah menjelaskan hakikat dan tujuan dari ilustrasi gambar segi empat tersebut, yakni maksudnya adalah empat wanita penghulu surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian singkat kita mengenai kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim wa Asalibuhu fi Ta'lim, tentang kajian metode pendidikan Rasulullah SAW menggunakan metode ilustrasi. Nah, banyak hal yang dapat kita kembangkan di dalam metode ilustrasi ini, bukan hanya berbentuk visual tadi, karena di zaman Nabi yang ada masih dalam bentuk visual. Tapi di era digital kali ini sudah ada yang namanya bentuk ya audio visual. Jadi ilustrasi dengan gambar dan ilustrasi dengan suara. Dan dikembangkan juga dengan media ya perkembangan teknologi. Ya, nah ini sangat menarik untuk kita kembangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga kajian ini bermanfaat sehingga kita menjadi guru yang inovatif dan memberikan daya manfaat untuk kegemilangan anak didik kita. Demikianlah kajian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat dan wejangan motivasi yang telah diberikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Selanjutnya kami apa namanya persilakan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ingin mungkin berpartisipasi ya dalam diskusi dan tanya jawab terkait dengan tema yang barusan tadi beliau sampaikan. Kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya via kolom chat, atau kalau yang mau bertanya secara langsung juga boleh, silakan diaktifkan saja mikrofonnya. Nah, silakan teman-teman sekalian, ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mau sharing, silakan. Nah, Fadol, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Muhammad Abdurrahman. Ustaz, nah agak telat tadi apa namanya untuk mendengarkan kajian Ustadz Abdul Jabar. Mungkin yang ditanyakan Ustaz eh, apa namanya terkait tadi siapa Aisyah Asiyah Sri Fir'aun ya. Assalamualaikum. Halo. Lanjut, Baik. Tes. Lanjut. Nah, lanjut. Ya, itu terkait Asia itu kan Sri Fir'aun. Itu ditanyakan semana apa namanya eh, mungkin anak apa namanya telat lambat ya mungkin anak pengen lebih jelasnya lagi apa namanya kan di dalam Al-Quran itu kan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik ya gitu perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik kayak gitu. Nah itu sedangkan tadi Asia si Fir'aunnya itu kan begitulah ya musuh Islam gitu ya. Sedangkan Asia ini orang yang taat pada Allah gitu kan. Apa ini suatu bentuk ujian dari Allah ya, untuk atau bisa juga untuk apa namanya cerminan hidup gitu Set.
Atau gimana, Set? Kan itu yang ditanyakan, Set. Cerminan hidup untuk kita apa? Untuk pelajaran yang apa namanya zaman kita apa? Zaman sekarang gitu maksudnya. Atau gimana, Set? Baik, Masya Allah, luar biasa ya pertanyaannya. Bagaimana Ustaz Budi, langsung dijawab apa ditampung? Ya, silakan Ustaz, tanggapi. Baik, Alhamdulillah ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama ada yang namanya landasan utama. Jadi Bapak Ibu sekalian, betul. Ayat yang diikuti tadi ya, bahwa laki-laki ataupun perempuan yang baik akan dipertemukan dengan yang baik-baik pula. Pun demikian, orang yang buruk ataupun yang tidak baik ya, itu akan dipertemukan juga dalam hidupnya dengan yang sama-sama. Nah, bagaimana dengan fenomena yang tadi? Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang namanya kehidupan. Jadi, ada yang disebut dengan idealisme. Nah, inilah idealisme. Standarnya tuh seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi, standar di dalam berkeluarga biasanya seperti itu. Ya, at-thayyibat lit-thayyibat. Ya, jadi yang baik akan dipasangkan dengan baik. Al-khabisat lit-khabisat. Jadi yang buruk akan dipasangkan dengan yang buruk. Nah, jadi standar utamanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah idealismenya seperti itu. Namun di dalam realita kehidupan, nah kita akan mendapati ya, sering kita jumpai tentang nah idealisme tidak sesuai dengan realitas. Nah, inilah yang didapati oleh Asia. Bagaimana di zaman Firaun tersebut itu ya, orang yang menyatakan keislaman itu sangat minim sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi Asia ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kumpulan masyarakat yang mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Asia ini senantiasa memberikan bakti terbaiknya kepada Firaun. Meskipun Firaun ini berlaku zolim kepadanya. Bahkan kezoliman yang besar bukan hanya merintanginya di dalam bentuk ibadah dan keimanan, tapi Firaun inilah yang menjadikan akhir hayat dari istrinya akibat kekejaman dan kezoliman. Nah, bagaimana dengan fenomena kehidupan Bapak Ibu sekalian? Nah, itulah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang namanya ujian kehidupan. Ya, ujian kehidupan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana untuk kita istifadahnya? Kita tetap kepada standar yang pertama. Ya, jadi kita ikhtiar membentuk pribadi yang baik, pribadi yang soleh, sehingga Allah pasangkan dengan pasangan yang soleh, ataupun membingkai dengan wanita yang soleh, sehingga Allah berikan dengan pasangan yang soleh. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian dihadapkan dengan fenomena yang tidak sesuai dengan idealisme, realitas yang berbeda, maka kita bersabar dan kita beristiadah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istiadahnya? Ya, Asia tadi. Ya, jadi Asia ini sosok istri yang memberikan ya inspirasi, istiadah, berlindung, bukan hanya berlindung untuk dirinya, dan dia juga memohonkan hidayah untuk suaminya, untuk kaumnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi begitulah bingkai kehidupan. Ya. Nah, namun di dalam realitasnya ada orang yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak. Tapi hak prerogatif itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Inilah bingkai dari bentuk hidayah. Engkau tidak akan dapat memberikan jalan hidayah meskipun kepada orang yang engkau cintai, tapi hak prerogatif mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul yang disampaikan dari ayat yang disampaikan adalah standar utama kita di dalam membingkai keluarga, dan ayat yang kita kutip dari tentang peristiwa Asia yang ada di surah At-Tahrim itu sebagai bentuk
perumpamaan ujian kehidupan ketika kita tidak sesuai dengan idealisme, dengan realita yang kita dapat, supaya kita tuh bisa istiqomah, ya. Nah, jadi bisa istiqomah. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita itu terwarnai. Hari ini tuh banyak Bapak Ibu sekalian. Pasangannya tuh baik seperti itu. Tapi pasangannya tidak baik. Ada suaminya yang baik, tapi istrinya tidak baik. Akhirnya terpengaruh. Ya, sehingga yang tadinya baik menjadi tidak baik. Nah, tapi berpegang teguhlah dari Asia. Menjadi profil yang baik, ya, ketika realita dan zaman itu tidak sejalan. Maka ada suatu quote yang sangat menarik, khususnya bagi kaum muslimah, tetaplah solihah meskipun zaman berubah dengan berbagai bentuk terpaan gelombangnya. Baik, jazakallah khairan. Selanjutnya bisa dibuka cermin yang kedua. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Ana Ustaz, Boleh. Ustaz, Boleh. Afan, Ana mau nanya, apakah metode di zaman Rasulullah itu, zaman Rasulullah, apa masih relevan dipakai zaman sekarang? Mengingat banyak sekali guru-guru zaman sekarang itu dilema dikarenakan gonta-ganti kurikulum, Ustaz. Gitu, Ustaz. Luar biasa nih ya. Masya Allah. Baik, terima kasih jazakallah khairan atas pertanyaannya. Jawabannya sangat relevan. Ya, karena metode pendidikan Nabi SAW itu adalah sumbernya wahyu. Nah, disampaikan oleh para ulama, ya, yaitu sejalan fikul makan wa fikul zaman. Jadi metode pendidikan Rasulullah itu senantiasa relevan fikul makan pada setiap kondisi, pada setiap keadaan, ya. Wa fikul zaman, dan pada setiap tuntunan zaman. Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat relevan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa bedanya ilustrasi Islam dengan ilustrasi uh, di luar Islam? Ya, ataupun metodenya sama, tanya jawab diskusi, yang membedakan adalah sumbernya Bapak Ibu sekalian. Yang membedakan adalah spirit dari gurunya. Jadi ketika kita mengkaji tentang metode pendidikan Rasulullah SAW, kita akan terbangun rasa mahabbah kita. Dan yang kedua, setelah kita terbangun tentang rasa mahabbah kita akan bergerak menjadi para pionir-pionir peradaban Islam. Jadi jawabannya sangat relevan dengan gonta-ganti kurikulum dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi metode ilustrasi Nabi yang tadi itu sangat simpel sekali. Karena di zamannya hanya berbentuknya ya tadi sangat terbatas medianya ya. Yang ada tadi pasir, dibuatlah garis di kanan kirinya ataupun tadi di tanah Nabi membuat ilustrasi gambar segi empat. Nah, sekarang dibentuk di kurikulum yang sangat mutakhir itu bisa dikembangkan dalam bentuk ilustrasi, dalam bentuk gambar, ya, dalam bentuk video, ya, itu sangat mudah sekarang. Nah, biasanya disebut dengan video tutorial seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaannya sangat relevan dan banyak ulama yang telah mengkarang tentang kitab-kitabnya tentang metode pendidikan Rasulullah. Yang pertama ini, ya, Syekh Abdul Fattah Abu Qodah. Kitab yang lain yang dikarang oleh Ad-Duaisi, ulama dari Timur Tengah juga, Ar-Rasul, ya, wa Maharatu Fitali. Kemudian juga Syekh Fadl Ilahi punya kitab juga bersama Nabi SAW mendidik generasi idaman. Jadi isi dari kitabnya ya Syekh Fadl Ilahi itu menjelaskan tentang metode-metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beginilah kita khususnya mahasiswa yang ada di perguruan tinggi Islam untuk mengkaji dan mendalami tentang kitab ini. Oh Ustaz, saya tidak mengajar, tapi kita dibingkai juga dalam pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di masyarakat. Hadis tadi juga menjelaskan bagaimana Nabi itu berbicara tentang pendidikan di masyarakat. Bagaimana Nabi juga berbicara di hadis yang tersebut, ilustrasi pendidikan di dalam keluarga. Jadi seperti itu. Jadi kita wujudkan guru inspirasi di sekolah,
di masyarakat, dan di keluarga. Baik, jazakallah khairan. Baik, alhamdulillah Nah, cukup, Ustaz. cukup teman-teman. Ada lagi? Cukup? Baik. Sepertinya cukup nih, Sat. Ada penutup, Sat, silakan. Baik, alhamdulillah sebagai closing statement Bapak dan Ibu sekalian, yuk kita senantiasa mengkaji tentang metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak kandungan dari literasi sejarahnya, dan kita juga akan dihadapkan dengan tokoh-tokoh ilmuwan Muslim. Tadi disampaikan Pekan Jabi, ya, Abdullah, ya, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, gitu kan. Kita juga mengkaji tadi disampaikan ada riwayat dari Imam Ahmad, ada riwayat dari Bukhari dan Muslim. Nah, jadi inilah tameng kita di dalam mengkanter pendidikan liberalisme yang hari ini marak Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita akan menjelaskan ke murid kita, ketika kita menjelaskan ke anak didik kita, maka bukan lagi kita menjelaskan bahwa ini kola Herbert, bola Einstein seperti itu, tapi kita menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, kemudian qala Bukhari wal Muslim dan lain sebagainya. Dan inilah akan membangun bingkai spirit ruh juang peradaban Islam. Jadi umat Islam akan senantiasa bangga bahwa peradaban Islam itu menjadi peradaban superpower dunia, dan di dalam implementasi penggunaan metode Rasulullah SAW itu akan memberikan dampak yang sangat besar baik untuk pribadi dan berikutnya adalah untuk anak didik kita. Mereka akan bertanya, siapa itu Imam Bukhari? Siapa itu Jabir? Ya, siapa itu Abdullah bin Mas'ud? Siapa itu Abdullah bin Abbas? Dan lain sebagainya. Maka sangat relevan sekali dan sangat penting sekali untuk kita senantiasa mengkaji tentang pendidikan Islam, khususnya mengenai metode-metode pendidikannya. Baik, demikian. Semoga senantiasa menginspirasi dan senantiasa semangat dan memberikan dampak kemajuan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Ustadz atas materi dan juga kesempatan yang telah diberikan. Kalau kita bertemu kembali di pekan depan, di waktu yang sama, di hari yang sama, dalam program kajian khusus mahasiswa. Terima kasih juga teman-teman yang tadi sudah bertanya ya, yang berpartisipasi. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirnya mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.